Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mahmuda, NIM 0701012109 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Tusi An-Nafsi Saburi Sufi As-Safai Asy'ari 450 Hijriah. Ahadan a'lam asri wa ahadan asyhari ulama muslimina fil qarnil khamis, kana faqihan wa usli wa filosof wa kana sufi at-tirqah Syafi' fikih lam yakun lisyafi'iyya fi ukhira asri mislah, wa kana ala mudhab al-Asy'ari fil aqidah, wa qad urifa kahadin mausa'i madrasah al-Asy'ariyah fil ilmil kalam, wa hada usuliha asalasa ba'da abil Husni Asy'ari, wa kana Baqilani wal Juni wa Ghazali. Lukibal uzuli bil qabil katsira fil hayati, asyaraha laqab hujjata Islam, walahu aidan qalu mislah. Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi An-Nasaiburi As-Sufi As-Syafi'i Al-Asy'ari, salah satu alimnya para ulama pada masanya dan salah satu ulama yang paling terkenal pada abad ke-5 Hijriah 450 sampai 505 Hijriah. Beliau adalah ahli fikih, usul, filsafat, dan dia memakai usul sufi dan juga bermadzhab Syafi'i. Karena dahulu tidak ada ulama yang bermadzhab Syafi'i seperti dia di akhir zamannya atau di akhir masanya, dan dia bermadzhab Asy'ari dalam akidah, dan sungguh dia telah dikenal atau diakui seperti salah satu lembaga sekolah Asy'ari dalam ilmu kalam dan salah satu pakar usul yang tiga setelah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan mereka adalah Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Al-Ghazali dijuluki dengan banyak julukan selama hidupnya, di antaranya julukan yang paling masyhur adalah Hujjah Islam. Juga ada beberapa julukannya seperti Zainuddin atau perhiasan agama, Alim Auhad atau satu orang paling alim, Mufti Ummah, Barakatul Anam atau manusia yang diberkahi, Imam Aimatuddin atau imamnya para imam-imam agama, Syarfu Imam atau kemuliaan imam-imam. Kana lahu atharul kabir wa basma wa wadihan fi idawati ulumi misal falsafah wa fikih Syafi'i wa ilmul kalam wa tasu wa mantik wa tarki adada minal kitab fi talqil majalah. Wulida wa asa fi Tus summa intaqala ila nasibah Saburi liulazima Aba Ma'al Juwaini al-Malaqat bi'ima kharamain wa hadu anhu ma'adam ulum. Walamma balagha umrah sana 34 sana rahila ila Baghdadi fil madrasati nadramiyah fi ahdi Daula Ubasiyah bitalabi min wasni saljuki nidamul malaki fil tulka fitrati istuhi syahrata wasi'ata wasara maqsadan litalabil ilmi syar'i
min jamilin badalan hatta balagha annahu kana yajlusu fi majlisi aksara min 400 min afadili unusi wa lamani nimha yastami'una lahu wa yaktubuna anhu ilm wa ba'da sanud min adarisi korra i'tazala nasi wa tafragha lil ibadati wa tarbiyati nafsahu mata sira bidzalika bisuyufiyah wa kutubihim wa fakhraja min ba'da khafiyat fi rihlah tibtuyalah balagha sana tanaqala halaha baina damusu wa qudsi wal khalilah wa makkah wal madinah munawwarah. Kitab hilaluhuma kutibal masyhur Ihya Ulumuddin hulasata litajarufi ruhiyah ada ba'daha ila baldihi tusi mudahidan bijawariyatihi madrasah lil fuqaha wa kufa wa makana litabati wal azalah lisufiyah. Jadi dia memiliki pengaruh atau keahlian yang besar dan memiliki tanda atau keterampilan yang jelas dalam beberapa bidang ilmu seperti filsafat, fikih syafi'i, ilmu kalam, tasawuf, mantik, dan dia menanggalkan beberapa dari kitab-kitab tulisan-tulisan itu. Dan dia dilahirkan dan hidup di daerah Taus, kemudian pindah menuju daerah Nasyabur dalam rangka mulazmah dengan Abu Ali Al-Juwani yang dijuluki dengan Imam Haramain. Maka dia mengambil sebagian besar dari ilmunya. Dan tak kalah umurnya sampai pada usia 34 tahun, dia melakukan rihlah menuju Baghdad bertujuan menuntut ilmu pada lembaga di bawah naungan menteri pada masa Daulah Abbasiyah di waktu itu, dan namanya semakin terkenal dan dia menjadi pusat dan tujuan para penuntut ilmu untuk belajar ilmu syar'i di penjuru bumi, hingga yang belajar menimba ilmu padanya mencapai lebih dari 400, baik dari kalangan orang-orang mulia maupun ulama. Mereka mendengarkannya dan mencatat ilmu-ilmu syar'i, dan setelah selang berapa tahun dari pembelajaran, Imam Al-Ghazali ini memilih menjauh dari orang-orang yang meluangkan waktunya untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus mendidik jiwanya untuk memberikan pengaruh baik. Dan semua itu setelah 4 tahun berlalu dari masa pembelajaran, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari mengajarkan manusia dan lebih memilih mengasingkan diri dari manusia dan memberikan ruang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendidik jiwanya agar supaya memberikan pengaruh baik. Lalu dia keluar dari Baghdad secara sembunyi-sembunyi, dan rihlah yang panjang atau lama hingga mencapai 11 tahun. Dia berpindah-pindah tempat antara Damaskus dan Al-Quds dan antara Mekah dan Madinah. Dan dia mengarang atau menulis karangan tulisan di sela-sela rihlahnya. Kitab yang sangat tenar yaitu Ihya Ulumuddin merupakan ringkasan dari kitab Tajarubati Ar-Ruh. Kemudian dia kembali ke negerinya yaitu Taus dan membuat madrasah di samping rumahnya untuk fuqaha dan sebagai tempat ibadah
dan pengasingan diri sendiri untuk orang-orang sufi, supaya memberikan pengaruh atau dampak yang baik dengan poin-poin itu dengan cara sufiah dan tulisan-tulisan mereka. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.